Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan. Dalam acara ucapan syukur awal tahun wilayah 3 pada hari ini, saya ingin bersaksi bagaimana kuasa Tuhan bekerja menolong saya, memberikan jalan keluar yang terbaik ketika saya benar-benar udah buntu ya, benar-benar udah nggak tahu mau ngapain karena masalah saya kena COVID. Mami saya lebih dahulu demam, batuk kering, tapi memang kalau boleh dibilang mami tuh kalau batuk tuh seperti itu gitu. Jadi saya menganggap bahwa mami itu sakitnya biasa aja, Kita nggak pernah curiga kalau ternyata itu COVID gitu ya. Ini udah lebih dahulu sakit. Kemudian tanggal 22 Desember saya yang sakit pada waktu itu. Saya demam kemudian belum batuk, tapi kemudian akhirnya besok-besokannya tuh batuk gitu ya, batuk kering. Pada waktu itu kita belum curiga kalau saya juga kena COVID gitu ya. Jadi saat itu kita ya udah saya sama mami di rumah. Mami sih udah biasa aja gitu ya, memang ya udah hilang dan segala macam. Memang cuma berapa hari doang sih demam. Kalau saya waktu itu kurang lebih 2-3 hari demam, tapi demamnya juga paling kayak orang ngilu-ngilu gitu, badannya kayak orang ngilu-ngilu gitu, tapi tidak ada yang lain gitu. Kemudian saya batuk. Ya, saya batuk kering dan sepertinya kesininya kok tambah parah gitu ya batuknya gitu ya. Walaupun nggak terus-terusan batuk gitu. Jadi ya sekali-sekali aja gitu. Jadi juga nggak curiga kalau ini COVID gitu ya. Kemudian memang pada minggu itu antara di tanggal 22 itu hari apa ya? Ya di minggu itu, pokoknya di minggu itu kemudian kita biasa aja, nggak ada yang spesial gitu ya. Saya sama mami suka berjemur di halaman rumah, kemudian ya seperti biasa aja, seperti nggak sakit gitu ya, sampai pada akhirnya menjelang tanggal 28 itu mami kayaknya tuh harus dibawa ke rumah sakit gitu ya, karena dia udah mulai lemes gitu. Akhirnya pada tanggal 28 itu saya ingat itu adalah hari Senin, mami kita bawa ke rumah sakit karena dia lemes. Ya, pada saat kita bawa ke Siloam, memang di Siloam itu nggak bisa langsung masuk rumah sakit. Memang niatnya tuh mau bawa mami masuk rumah sakit untuk urusan lemesnya dia gitu ya. Bukan pikiran juga enggak kalau COVID gitu ya. Walaupun pada waktu itu saya udah mulai curiga karena memang saya udah mulai sesak napas ya. Saya udah mulai curiga ini COVID atau enggak gitu ya. Ya, akhirnya pada tanggal 28 mami dibawa ke habis Mayapada kemudian ke Siloam. Di Siloam itu nggak bisa langsung masuk rumah sakit begitu aja, ternyata harus PCR. Jadi kita ngambil yang cepat waktu itu PCR yang 15 menit, jadi mungkin antigen kali ya pada waktu itu. Ya, akhirnya mami 15 kemudian setelah PCR itu dinyatakan positif. Dan kalau mau masuk rumah sakit memang harus 2 kali. Jadi waktu itu menjelang sore ke malam ya, udah agak mulai gelap. Jadi PCR yang kedua kalinya kita drive thru. Berpikiran kalau mami positif kita mau rawat di rumah aja, nggak di rumah sakit. Ya, akhirnya kita drive thru PCR, tapi hasilnya baru besok gitu ya. Kemudian ya kita pulang setelah PCR, kita sambil nunggu hasilnya besok. Ya di rumah ya udah heboh gitu ya. Di rumah heboh nyediain oksigen. Kemudian ya malamnya ada konsultasi dengan dokter supaya dikasih obat gitu ya, karena kita mau rawat mami di rumah bukan di rumah sakit, karena umur 80 tahun mami sendiri, nanti kalau pikirannya kalau kayak gini nih dia akan dirawat sebagai pasien COVID,
bukan pasien yang lain gitu ya. Jadi kalau misalnya dia dirawat sebagai pasien COVID, sulit banget untuk menolong dia karena nggak bisa ditemenin gitu ya, nggak bisa ditemenin. Akhirnya kita rawat di rumah dengan kemudian konsultasi dokter, dapat obat dan sebagainya. Akhirnya ya kita rawat di rumah. Besokannya tanggal 29 karena mami udah kena COVID, jadi tanggal 29, 28, 28 besokannya saya dan adik saya periksa PCR di Pondok Indah. Tapi karena saya yakin saya juga kena, jadi saya pikir hasilnya ya udahlah pasti positif juga gitu ya. Jadi saya ambil yang 3 hari. Oke, kemudian saya tanggal 29-nya sama adik saya PCR. Kemudian kita tunggu memang 3 hari baru ada hasilnya. 1 minggu dari tanggal 28 kemudian Tuhan memanggil mami pada hari Jumatnya itu kondisi mami tuh naik turun gitu ya. Kadang-kadang dia bisa jalan, kadang-kadang dia nggak bisa jalan. Dia harus digendong, dipapa untuk kursi roda untuk misalnya ke kamar mandi. Karena selama kurang lebih 5 hari itu seperti itu. Tapi memang kami berdua itu sulit untuk makan terus terang. Kita itu malas banget makan karena nggak masuk ke mulut gitu. Makan nggak bisa nelen gitu ya. Kadang-kadang seperti itu, tapi kadang-kadang jadi sepanjang dari hari Senin itu Selasa sampai seterusnya itu kita dikirimin makanan terus terang karena memang kita udah mulai lemas, kita udah mulai sesak napasnya lumayan ya. Mami pakai oksigen, saya juga pakai oksigen, tapi seringkali kalau saya tiduran saya merasa nyaman aja nggak pakai oksigen, jadi saya tiduran aja udah enak gitu ya. Tapi jangan suruh saya bangun. Kalau saya bangun, saya jalan, itu seseknya tuh gila gitu ya, sesek banget gitu ya, karena kayak napasnya tuh udah kayak di leher gitu. Sementara mami terus pakai oksigen ya. Ya kalau dia tuh mami minta misalnya dia mau keluar berjemur seperti itu gitu ya, dia masih seperti itu semangat. Dia nggak tiduran terus di tempat tidur, tapi dia ada keluarnya untuk berjemur, bahkan sekedar dia duduk di dekat meja makan gitu ya, seperti itu gitu ya mami itu. Yang penting ada yang masuk. Dan ya sampai akhirnya hari Jumat itu mami dipanggil Tuhan. Saya melihat bagaimana mami ya pergi begitu aja gitu ya, nggak ada yang membuat dia sesak napas, maksudnya napasnya juga pelan gitu, dia perginya seperti itu. Di tangan saya masih pegang tangannya mami, kemudian saya masih pegang dahinya mami gitu ya. Ya saya melihat itu semua, Tuhan memanggil dia begitu cepatnya ya. Dari sore itu ketika adik saya teriak Lucy mami gitu ya, saya menghampiri dia dengan kekuatan yang Tuhan beri kekuatan sedikit kepada saya sehingga saya bisa melihat melepas mami pergi seperti itu. Teman-teman, dari kejadian ini saya benar-benar merasakan bahwa bergumul pada waktu itu. Kemudian nggak tahu ya, antara sedih, marah, kecewa, banyak banget pada waktu itu perasaan saya kenapa mami pergi karena COVID gitu ya. Tapi satu hal yang saya yakin ketika saya melihat mami pergi, saya melihat bahwa mami sudah ada bersama dengan Tuhan. Dia tidak sakit lagi. Saya bersyukur selama dia dari hari Senin sampai Jumat itu tidak tidak menderita sama sekali. Hanya memang sesak napasnya aja yang membuat dia ya sekali dia ngomel gitu ya, Paulus, panggil Paulus terus gitu ya.
oksigennya gitu, padahal oksigennya dia udah pakai gitu. Ya, ketika mami sudah dibawa ke rumah duka di daerah Cibinong mau dikremasi, saya di rumah ngerasa gimana ya, mami pergi, saya nggak bisa mengantar, saya di rumah sendiri gitu ya sama adik saya merenungi apa yang terjadi saat itu. Memang sebelumnya pada saat kita menunggu orang-orang yang dari gugus COVID untuk mengambil mami, membawa mami, Aldrin telepon, saya yakin banget bahwa banyak orang yang nyuruh dia, saya yakin banget gitu ya, yang meminta saya untuk masuk rumah sakit. Ya, kemudian saya bilang, iya, besok saya masuk rumah sakit, saya bilang gitu ya. Karena memang saya merasa bahwa saya udah gak kuat juga ya, karena itu sesak napasnya tuh bener-bener saya bergerak susah gitu, bergerak sedikit aja ke kamar mandi susah gitu, karena sesak napas gitu ya. Ya, akhirnya saya memang merasakan bagaimana saya tuh, ini kesalahan, menurut saya ini juga kesalahan yang kenapa saya nggak bawa mami ke rumah sakit, kenapa saya terus di rumah nggak masuk rumah sakit gitu ya. Tapi ini yang sudah lewat, saya nggak boleh menyesal karena semua ini sudah seperti itu adanya, dan saya coba bersyukur kepada Tuhan karena mami pergi dalam kondisi yang enak, yang damai. Kemudian besokannya saya baru mau masuk rumah sakit, saya diantar adik saya saya masuk RSUD, saya masuk IGD, dan saya menunggu kamar. Itu 2 hari di IGD, kemudian baru masuk malam ketiganya saya baru tidur di kamar dengan kondisi belum mandi dari tanggal 2 itu ya, dari tanggal 2 itu belum mandi, tapi ya udahlah gitu ya. Ini yang terjadi, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, bahwa mungkin kelalaian saya gitu ya. Kelalaian saya, kenapa kita semua kena COVID gitu. Mungkin di rumah itu saya sama mami tuh jarang pakai masker, cuma sekali-sekali aja gitu ya. Ini mungkin kelalaian. Jadi ya, kesalahan besar yang kita lakukan adalah kelalaian. Dan satu hal, bahwa ketika saya sudah mulai sesak napas, harusnya saya dibawa ke rumah sakit, masuk rumah sakit, tapi saya tidak melakukan itu. Saya ini orangnya nggak suka berobat ke dokter atau apalagi masuk rumah sakit. Saya benar-benar nggak pingin ya, nggak suka gitu ya. Tapi hari itu selama 12 hari saya di rumah sakit ya, selama 12 hari saya di rumah sakit, saya sendiri, saya di kamar itu ada 5 orang, saya bersyukur. Kemudian saya mengalami kejadian di mana teman sebelah saya meninggal gitu ya. Dari malam sampai pagi baru diangkat jenazahnya, padahal sudah dari malam dia meninggal. Itu saya aja sampai stres. Kenapa? Karena ada orang meninggal di sebelah saya. Walaupun saya baru yakin taunya itu dari pagi, tapi saya udah curiganya dari malam, karena dari malam itu dia udah teriak-teriak, tapi susternya nggak datang, baru setengah jam datang, dia udah berhenti teriak-teriak. Itu yang membuat saya curiga kalau dia meninggal. Sampai tensi saya besok paginya tuh 151 kalau nggak salah, tinggi banget. Karena ya itulah, ya bayangin aja, saya ngeri banget gitu ya, saya orangnya penakut, saya harus melewati semuanya ini, melihat ada orang meninggal di sebelah saya. Itu yang saya boleh alami selama di rumah sakit. Memang ketika itu juga saya berusaha untuk dengan teman-teman di kamar itu berkomunikasi, bahkan saya mencoba untuk olahraga bersama gitu ya, joget-joget sendiri bersama-sama di situ.
itulah teman-teman, nggak enak banget kena COVID itu, nggak enak banget. Saya kapok, saya mau melakukan apa yang benar-benar harus kita lakukan sebagai orang yang boleh memutus mata rantai penyebaran COVID. Satu hal yang saya mau ceritakan di sini adalah bagaimana kuasa Tuhan bekerja sebenarnya ya. Bagaimana Tuhan ketika saya masuk rumah sakit ya, itu udah langsung ada kiriman air minum, makanan, buah dan sebagainya. Bahkan ya saya bersyukur sekali ya, karena pada waktu itu prosesnya saya coba berdiam diri aja, saya nggak ngapa-ngapain, tapi saya ditelepon Michael, saya ditelepon Kika, saya ditelepon Poppy pada waktu itu. Saya nggak ngapa-ngapain, jadi saya cuma ditelepon-telepon aja gitu. Itu saya bersyukur ya, bersyukur banyak banget orang yang memperhatikan saya, banyak banget WA, japri WA, WA grup, atau banyak sekali perhatian-perhatian dari banyak-banyak saudara, terutama sih orang-orang GKI memang luar biasa bagaimana Tuhan memakai mereka semua untuk mensupport saya, memberikan semangat kepada saya untuk mau sembuh. Bahkan mereka bikin video call gitu ya, yang cuma ingin menyenangkan hati saya aja. Artinya cuma bercanda-bercanda aja, itu luar biasa sekali bagi saya pada waktu itu. Ketika kita merasa sendiri, ini ada banyak orang yang datang, banyak orang yang memperhatikan begitu rupa sehingga saya tuh punya semangat untuk sembuh, dan saya juga nggak mau mengecewakan orang-orang. Saya ingin sekali sembuh, saya mau semangat karena teman-teman yang memberikan saya semangat. Itu Tuhan pakai luar biasa banyak orang ya, Tuhan pakai banyak orang. Ada beberapa orang juga yang kirim-kirim obat-obatan gitu ya, Risma kirim obat-obatan yang begitu banyak, Kika Aldrin tuh mengirimkan obat-obatan yang begitu banyak. Itu saya luar biasa sekali, benar-benar perasaan saya tuh terharu banget melihat semuanya itu, karena Tuhan benar-benar memakai teman-teman, memakai saudara-saudara saya untuk membantu banyak banget bantuannya yang diberikan kepada saya dan mami saya pada waktu itu. Inilah kesaksiannya kalau kita benar-benar merasakan bagaimana kuasa Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan berbicara kepada banyak orang ketika puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan berikan kepada saya. Saya bersyukur sekali kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik bagi saya. Terima kasih, inilah kesaksian yang boleh saya bagikan. Mudah-mudahan tidak melebihi waktunya, tapi biarlah kesaksian ini boleh menjadi berkat bagi semua saudara-saudara, Bapak Ibu semua yang ada di wilayah 3 khususnya. Tuhan berkati kita semua.